3 vitamin esensial yang setiap penderita diabetes harus konsumsi. Jika Anda menderita diabetes atau mengenal seseorang yang menderita diabetes, video ini adalah untuk Anda. Diabetes memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, dan salah satu tantangan terbesar bagi penderita diabetes adalah mengontrol gula darah dan mencegah komplikasi serius. Yang sedikit diketahui adalah bahwa beberapa vitamin dapat menjadi kunci untuk meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan melindungi jantung serta saraf. Dalam video ini, Anda akan mengetahui 3 vitamin utama yang setiap penderita diabetes harus konsumsi untuk memperbaiki kontrol glukosa dan mencegah masalah seperti neuropati, masalah kardiovaskular, bahkan penurunan kognitif. Tetapi itu bukan semuanya. Selain 3 vitamin esensial ini, saya juga akan memperlihatkan vitamin dan suplemen lain yang sangat penting dan dapat membuat perbedaan dalam kesehatan Anda. Tahukah Anda bahwa kekurangan satu vitamin saja dapat menjadi alasan mengapa glukosa Anda selalu tinggi? Atau bahwa suplemen sederhana dapat membantu melindungi saraf Anda dari neuropati diabetes? Jika Anda ingin tahu vitamin apa saja ini dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam rutinitas Anda, tonton video ini sampai selesai. Mari bersama-sama kita temukan 3 vitamin esensial untuk penderita diabetes dan bagaimana mereka dapat mengubah kesehatan Anda. Nomor 8. Vitamin C. Vitamin C adalah salah satu antioksidan paling kuat dalam tubuh kita dan, bagi mereka yang menderita diabetes, dapat menjadi sekutu sejati dalam mengontrol penyakit. Diabetes seringkali disertai dengan peradangan kronis, yang dapat membawa komplikasi serius seperti penyakit kardiovaskular. Vitamin C bekerja langsung mengurangi proses peradangan ini dan membantu melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan glukosa dalam darah. Ini berarti selain memperkuat sistem imun, vitamin ini dapat memperbaiki kesehatan vaskular dan mencegah masalah sirkulasi yang umum terjadi pada penderita diabetes. Manfaat lain yang esensial dari vitamin C adalah kemampuannya untuk memperbaiki sirkulasi darah. Orang dengan diabetes seringkali menghadapi kesulitan dalam sirkulasi, yang dapat menyebabkan kaki dingin, penyembuhan lambat, bahkan perkembangan luka yang lambat sembuh. Vitamin C membantu dalam produksi kolagen, yang penting untuk integritas pembuluh darah, dan juga membantu dalam vasodilatasi, memungkinkan aliran darah yang lebih efisien. Dengan demikian, mengonsumsi vitamin C secara teratur dapat menjadi salah satu rahasia untuk mencegah komplikasi diabetes yang lebih serius. Selain itu, vitamin ini berperan penting dalam mengurangi resistensi insulin. Studi menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel, mengurangi kadar gula darah. Ini terjadi karena mengatasi radikal bebas yang mengganggu fungsi insulin yang tepat. Oleh karena itu, memasukkan makanan yang kaya akan vitamin C atau suplemen dapat menjadi salah satu langkah paling sederhana dan efektif untuk mempertahankan glukosa darah dalam kendali. Dan, di mana kita dapat menemukan vitamin kuat ini? Buah-buahan seperti jeruk, acerola, stroberi, dan kiwi adalah sumber alami vitamin C yang luar biasa, serta sayuran seperti paprika, brokoli, dan kol. Namun, dalam beberapa kasus, suplemen mungkin direkomendasikan, terutama untuk mereka yang kesulitan mengonsumsi makanan ini setiap hari. Yang ideal adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menemukan dosis terbaik sesuai kebutuhan Anda. Perhatian, 3 vitamin terakhir yang akan diungkapkan adalah yang paling penting dalam video ini. Nomor 7. Vitamin D dikenal luas karena perannya dalam kesehatan tulang, tetapi dampaknya pada diabetes jauh lebih mengejutkan. Studi menunjukkan bahwa kekurangan vitamin ini secara langsung terkait dengan perkembangan resistensi insulin, salah satu tantangan terbesar bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2. Ini terjadi karena vitamin D memengaruhi langsung fungsi pankreas, membantu produksi dan pelepasan insulin. Ketika kadar vitamin ini rendah, tubuh dapat mengalami kesulitan lebih besar dalam mengontrol kadar gula darah, meningkatkan risiko hiperglikemia. Selain itu, vitamin D berperan penting dalam mengurangi peradangan kronis. Orang dengan diabetes sering mengalami peradangan sistemik yang dapat memburuk gejala penyakit dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Vitamin D bertindak sebagai modulator sistem imun, mengurangi peradangan ini dan membantu tubuh berfungsi secara lebih seimbang. Ini berarti mempertahankan kadar vitamin ini yang memadai dapat memberikan manfaat yang jauh lebih dari kontrol glukosa. Titik kunci lainnya adalah kesehatan tulang. Diabetes dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang, terutama pada orang-orang lanjut usia. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium, memastikan tulang lebih kuat dan mencegah masalah struktural. Selain itu, ia berkontribusi pada kekuatan otot, mengurangi risiko jatuh, sesuatu yang sangat penting bagi mereka yang mengalami neuropati diabetes dan mungkin mengalami kesulitan keseimbangan. Cara terbaik untuk mendapatkan vitamin D secara alami adalah melalui paparan sinar matahari. Hanya 15 hingga 20 menit sinar matahari per hari dapat cukup untuk memicu produksinya dalam tubuh.
Namun, banyak penderita diabetes mengalami kekurangan vitamin ini, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan paparan sinar matahari yang sedikit. Dalam kasus itu, suplemen mungkin diperlukan, selalu dengan bimbingan medis. Makanan seperti ikan berminyak, telur, dan jamur juga dapat berkontribusi mempertahankan kadar vitamin D yang baik dalam tubuh. Pentingnya vitamin D untuk kesehatan penderita diabetes tidak dapat disangkal. Ia bekerja dalam regulasi insulin, kesehatan tulang, dan pengurangan peradangan, faktor-faktor esensial untuk mencegah komplikasi. Tetapi masih banyak lagi yang harus ditemukan. Nomor 6, vitamin E. Diabetes secara langsung terkait dengan stres oksidatif, proses yang menyebabkan kerusakan pada sel akibat kelebihan radikal bebas dalam tubuh. Stres ini dapat membawa komplikasi serius seperti masalah kardiovaskular, neuropati diabetes, bahkan kemajuan resistensi insulin. Di sini vitamin E menjadi penting. Sebagai antioksidan yang kuat, vitamin ini melindungi sel dari kerusakan oksidatif, membantu mencegah akibat penyakit yang lebih serius. Manfaat kunci lainnya dari vitamin E adalah dampaknya pada sirkulasi darah. Orang dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan masalah vaskular, termasuk sirkulasi buruk, peningkatan kolesterol jahat, bahkan risiko trombosis. Vitamin E bekerja memperbaiki kekentalan darah dan mengurangi pembentukan plak pada arteri, melindungi jantung dan pembuluh darah dari pengerasan. Ini penting untuk mencegah komplikasi kardiovaskular, yang merupakan salah satu penyebab kematian utama di antara penderita diabetes. Selain itu, vitamin E dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Studi menunjukkan bahwa vitamin ini dapat mengurangi resistensi insulin dan membantu sel menyerap glukosa secara lebih efisien. Ini berarti selain melindungi dari kerusakan stres oksidatif, ia juga dapat bekerja dalam kontrol langsung kadar gula darah. Efek ini membuat vitamin E menjadi sekutu yang luar biasa dalam pencegahan komplikasi jangka panjang. Makanan terbaik yang mengandung vitamin E termasuk sayuran, biji-bijian, alpukat, dan minyak nabati sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin. Suplemen juga dapat menjadi pilihan, tetapi penting untuk diresepkan oleh profesional kesehatan, karena kelebihan vitamin ini dapat memiliki efek yang tidak diinginkan. Tetapi perhatian, 3 vitamin terakhir yang akan diungkapkan adalah yang paling penting. Nomor 5, vitamin B1. Diabetes dapat membawa komplikasi yang tidak terduga, dan salah satunya yang paling berbahaya adalah neuropati diabetes. Masalah ini terjadi ketika kadar gula darah tinggi mulai merusak saraf, menyebabkan kehilangan sensasi, rasa ngilu, bahkan nyeri intens, terutama pada kaki dan tangan. Ini adalah salah satu efek samping penyakit yang paling umum, tetapi juga yang paling diabaikan. Dan di sini vitamin B1 masuk sebagai sekutu besar dalam perlindungan saraf. Vitamin B1 memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa. Tugas utamanya adalah membantu tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi, mencegah pengumpulan produk sampingan beracun yang dapat merusak sel saraf. Ketika kadar vitamin ini rendah, sel saraf menjadi lebih rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan gula, meningkatkan risiko neuropati diabetes. Titik penting lainnya adalah bahwa penderita diabetes cenderung mengalami kekurangan vitamin B1. Ini terjadi karena pembuangan vitamin ini oleh ginjal dipercepat akibat konsentrasi glukosa tinggi dalam darah. Dengan cara ini, bahkan mereka yang mengonsumsi tiamina dalam jumlah yang baik dapat mengalami kekurangannya, yang membuat suplemen menjadi alternatif menarik untuk mencegah masalah neurologis. Berita baiknya adalah vitamin B1 dapat ditemukan dalam makanan seperti daging kurus, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Namun, dalam kasus kekurangan parah atau risiko tinggi untuk neuropati, dokter dapat merekomendasikan penggunaan benfotiamina, bentuk vitamin B1 yang lebih biodisponibel dan memiliki efektivitas lebih tinggi dalam perlindungan saraf. Dan ingat, 3 vitamin terakhir yang akan kami ungkapkan adalah yang paling penting bagi Anda. Nomor 4, magnesium. Meskipun fokus skrip ini adalah vitamin esensial untuk penderita diabetes, kita tidak dapat tidak membahas magnesium, salah satu mineral paling penting bagi mereka yang mencari kontrol gula darah yang efektif. Bukan vitamin, tetapi perannya dalam regulasi glukosa dan sensitivitas insulin membuatnya nutrien esensial bagi mereka yang menderita diabetes. Studi menunjukkan bahwa kekurangan magnesium secara langsung terkait dengan resistensi insulin, kondisi yang membuat sulit bagi sel untuk menyerap gula dan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Magnesium bekerja membantu sel dalam tubuh menggunakan insulin secara lebih efisien. Dengan kata lain, ia memudahkan glukosa masuk ke dalam sel, mengurangi konsentrasinya dalam aliran darah. Ketika ada kekurangan mineral ini, tubuh perlu memproduksi lebih banyak insulin untuk mencoba mengkompensasi resistensi sel, yang dapat membebani pankreas dan meningkatkan risiko komplikasi.
Ini adalah salah satu alasan mengapa mempertahankan kadar magnesium yang baik sangat penting bagi penderita diabetes. Selain itu, magnesium juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Diabetes terkait dengan risiko yang lebih tinggi terhadap hipertensi, penyakit kardiovaskular, bahkan stroke, dan mineral ini memainkan peran penting dalam kontrol tekanan darah. Ia membantu merilekskan pembuluh darah, mengurangi resistensi perifer, dan memperbaiki sirkulasi. Ini berarti selain membantu dalam kontrol glukosa, magnesium juga melindungi dari salah satu komplikasi utama diabetes, masalah kardiovaskular. Keuntungan lain yang luar biasa dari magnesium bagi penderita diabetes adalah pengaruhnya dalam mengontrol stres dan memperbaiki tidur. Orang dengan diabetes sering mengalami gangguan tidur dan tingkat stres tinggi, faktor-faktor yang dapat memburu kekacauan glukosa. Magnesium bertindak sebagai regulator sistem saraf, mempromosikan relaksasi dan membantu mengurangi kadar kortisol, hormon stres. Ini menciptakan siklus positif di mana kurangnya stres berarti regulasi gula darah yang lebih baik. Tetapi, di mana kita dapat menemukan magnesium? Mineral ini dapat diperoleh melalui makanan seperti bayam, almond, biji labu, kacang Brazil, pisang, dan alpukat. Namun, banyak orang tidak dapat mencapai kadar yang memadai hanya dengan makanan, terutama jika mereka sudah memiliki resistensi insulin. Dalam kasus itu, suplemen mungkin diperlukan, tetapi selalu dengan bimbingan medis untuk menghindari kelebihan, karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping. Dan sekarang saatnya untuk mengetahui 3 vitamin utama dalam video ini. Nomor 3, vitamin B6. Vitamin B6 adalah nutrien esensial bagi kesehatan sistem saraf dan metabolisme glukosa, menjadikannya penting bagi penderita diabetes yang menghadapi masalah seperti neuropati dan komplikasi peradangan. Perannya dalam mengurangi nyeri yang disebabkan oleh neuropati diabetes adalah salah satu alasan mengapa vitamin ini perlu disorot. Neuropati adalah komplikasi serius diabetes, disebabkan oleh kelebihan gula darah yang merusak saraf seiring waktu, menimbulkan gejala seperti kehilangan sensasi, rasa ngilu, dan nyeri intens, terutama pada ujung tubuh. Salah satu mekanisme di mana vitamin B6 membantu penderita diabetes adalah dengan mengurangi peradangan kronis yang terkait dengan resistensi insulin. Ia bertindak sebagai kofaktor berbagai enzim yang terlibat dalam metabolisme, memastikan bahwa glukosa diproses dengan benar dan tidak terakumulasi secara merugikan dalam darah. Selain itu, vitamin ini terlibat dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang memainkan peran penting dalam regulasi suasana hati dan persepsi nyeri. Manfaat lain yang mengesankan dari vitamin B6 adalah kemampuannya untuk memperbaiki fungsi otak dan kognitif pada penderita diabetes. Studi menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah terkait dengan risiko yang lebih tinggi terhadap penurunan kognitif, sesuatu yang mengkhawatirkan bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2, karena penyakit ini dapat memengaruhi kesehatan otak seiring waktu. Mempertahankan kadar B6 yang baik dapat membantu melindungi memori dan kemampuan berpikir. Vitamin B6 juga penting dalam pembentukan hemoglobin, yang mentransportasi oksigen di seluruh tubuh. Karena penderita diabetes sering mengalami sirkulasi buruk, mempertahankan pasokan oksigen yang baik pada jaringan dapat mengurangi komplikasi seperti luka yang lambat sembuh. Ini penting untuk mencegah masalah serius seperti kaki diabetes, yang dapat membawa amputasi dalam kasus yang lebih parah. Makanan yang kaya akan vitamin B6 termasuk daging kurus, ikan, pisang, kentang, kacang, dan biji-bijian. Namun, untuk mereka yang sudah menunjukkan tanda-tanda neuropati atau kekurangan vitamin ini, suplemen mungkin direkomendasikan oleh profesional kesehatan. Nomor 2, vitamin B12. Vitamin B12 adalah salah satu vitamin paling penting bagi penderita diabetes, karena bertindak langsung dalam regenerasi saraf dan pencegahan neuropati diabetes, salah satu komplikasi paling membantutkan penyakit ini. Masalah ini terjadi karena kerusakan saraf perifer akibat kelebihan gula darah, menyebabkan gejala seperti kehilangan sensasi, kelemahan otot, dan nyeri tajam, terutama pada kaki dan tangan. Jika tidak ditangani, neuropati dapat membawa kehilangan sensasi, meningkatkan risiko luka, infeksi, bahkan amputasi. Vitamin B12 memainkan peran penting dalam produksi mielin, lapisan pelindung yang melapisi saraf dan memungkinkan transmisi sinyal saraf yang tepat. Ketika kadar vitamin ini rendah, mielin mengalami kerusakan, membuat saraf lebih rentan terhadap kerusakan. Untuk penderita diabetes, mempertahankan kadar B12 yang baik dapat berarti perbedaan antara kehidupan tanpa nyeri atau rutinitas yang ditandai dengan ketidaknyamanan neuropati. Manfaat lain dari vitamin B12 adalah perannya dalam perlindungan otak dan pencegahan penurunan kognitif. Studi menunjukkan bahwa penderita diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi mengembangkan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Kekurangan B12 dapat memburu kondisi ini,
karena terkait dengan penurunan volume otak dan kehilangan memori. Oleh karena itu, mempertahankan kadar vitamin ini yang memadai sangat penting untuk memastikan pikiran yang sehat dan aktif selama bertahun-tahun. Makanan yang paling kaya akan vitamin B12 adalah daging, telur, produk susu, dan makanan laut. Namun, orang yang mengikuti diet vegetarian atau vegan memerlukan suplemen, karena B12 tidak ditemukan dalam makanan nabati. Selain itu, penderita diabetes yang menggunakan metformin dalam jangka panjang dapat mengalami kekurangan vitamin ini, karena obat tersebut dapat mengganggu penyerapannya oleh tubuh. Nomor 1. Vitamin K2. Kurang dikenal oleh masyarakat umum, vitamin K2 memainkan peran penting dalam kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko pengapuran arteri dan mencegah penyakit kardiovaskular, salah satu bahaya utama yang terkait dengan diabetes. Pengapuran arteri terjadi ketika plak kalsium terakumulasi pada dinding arteri, membuatnya kaku dan menyulitkan sirkulasi darah. Ini dapat membawa serangan jantung, stroke, dan gagal jantung, masalah yang memengaruhi jutaan penderita diabetes di seluruh dunia. Vitamin K2 bekerja mengarahkan kalsium ke tulang dan mencegah pengendapannya pada arteri. Ketika ada cukup K2 dalam tubuh, kalsium, daripada terakumulasi pada arteri, dialihkan ke tulang, mempertahankan kekuatan dan fleksibilitasnya. Fenomena ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, yang sudah memiliki risiko yang lebih tinggi mengembangkan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, mempertahankan kadar K2 yang baik dapat berarti kehidupan yang lebih panjang dan sehat bagi mereka yang menderita diabetes. Titik kunci lainnya dari vitamin K2 adalah perannya dalam mengatasi peradangan kronis, salah satu faktor utama yang memburuk resistensi insulin dan berkontribusi pada komplikasi diabetes. Ia bekerja bersama dengan vitamin D untuk memperkuat sistem imun, mengurangi peradangan, dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Ini berarti selain memperbaiki kesehatan jantung, vitamin K2 juga dapat berkontribusi pada kontrol glukosa yang lebih baik dan bahkan meningkatkan sensitivitas insulin. Vitamin K2 juga dapat mencegah pengeroposan tulang, yang sangat relevan bagi penderita diabetes lanjut usia yang sering mengalami osteoporosis. Fungsinya dalam mengarahkan kalsium ke tulang membantu memperkuat struktur tulang, mengurangi risiko patah tulang, yang merupakan kekhawatiran serius bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2. Sumber terbaik vitamin K2 termasuk makanan seperti natto, kedelai fermentasi, keju keras, kuning telur, hati, dan daging hewan yang dibesarkan secara bebas. Sayangnya, banyak orang tidak mengonsumsi jumlah yang memadai dari vitamin ini dalam diet mereka, yang mungkin memerlukan suplemen. Namun, suplemen K2 harus dilakukan bersama dengan vitamin D, karena keduanya bekerja sama untuk memastikan kalsium berada di tempat yang tepat dalam tubuh. Vitamin K2, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu yang paling penting bagi mereka yang menderita diabetes. Ia tidak hanya melindungi jantung dan pembuluh darah, tetapi juga mengurangi peradangan, memperbaiki metabolisme glukosa, dan memperkuat tulang. Jika Anda belum memperhatikan vitamin ini, mungkin saatnya untuk memulai. Dengan semua vitamin dan mineral lain yang kami bahas, K2 dapat menjadi rahasia untuk kehidupan yang lebih sehat dan bebas dari komplikasi diabetes. Namun, saya perlu memberi peringatan, video ini dan saran serta rekomendasi yang diberikan tidak menggantikan saran profesional medis. Jika Anda menderita diabetes atau khawatir mengembangkan penyakit ini, selalu ikuti petunjuk profesional kesehatan yang dipercaya. Mereka harus memiliki kata terakhir. Dan jika Anda ingin menerima lebih banyak video yang akan membantu Anda menjadi orang yang lebih aktif dan penuh vitalitas, berlanggananlah saluran ini. Saya selalu membagikan video untuk membantu Anda dalam perjalanan ini. Karena saya memiliki tujuan sederhana, membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat dan sehat yang dapat hidup bertahun-tahun lamanya. Dalam video yang muncul di layar Anda sekarang, saya mengungkapkan 7 buah berbahaya yang harus dihindari oleh orang lanjut usia. Untuk menonton video tersebut, cukup klik layar. Dengan dedikasi, menjadi orang yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.